Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel belajar dan tutorial. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis dengan data yang sudah ada. Maksud dari pertanyaan teman-teman adalah bagaimana cara membuat daftar isi tapi kita sudah membuat data yang sudah ada, sudah selesai materinya gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat daftar isinya? Begitu kira-kira pertanyaannya. Nah, ini saya sudah siapkan dokumen yang belum ada daftar isinya ya. Daftar isinya masih kosong ya. Kita akan membuat daftar isi otomatis. Caranya bagaimana? Langsung saja kita eksekusi. Klik home. Nah, di sini ada style. Untuk membuat daftar isi otomatis dengan data yang sudah ada, maka kita akan merubah atau memodifikasi style yang ada di sini ya. Caranya di sini ada heading 1, maka kita klik kanan kemudian modif ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Tentu saja ini disesuaikan dengan panduan, pedoman, penulisan, skripsi, kemudian laporan prakerin dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan ketentuan yang ada di teman-teman. Oke, caranya kita rubah jenis huruf di sini ya. Kita gunakan Arial. Klik. Kemudian untuk judul ini kita gunakan ukuran huruf 14 ya. Kita bold. Kemudian di sini klik yang otomatis yang hitam ya. Setelah itu oke. Nah, heading 1 sudah dibuat. Kita pergi ke heading 2. Klik kanan, kemudian modif, kemudian kita klik lagi Arial. Sekali lagi ini sesuai dengan ketentuan yang ada di teman-teman. Heading 2 ini digunakan untuk subjudul. Arial ukuran hurufnya 12 untuk subjudul ya. Kalau tadi untuk judul ukurannya 14. Kemudian kita bold, kemudian otomatis. Oke. Kemudian heading 3. Sini kita modif. Heading 3. Kemudian heading 3. Klik kanan, modif. Oke. Di sini sama Arial. Klik Arial. Atau sesuai dengan ketentuan yang ada di tempat teman-teman. Kemudian hurufnya 12 untuk subjudul ya. Kemudian kita bold, kemudian otomatis. Kalau sudah klik OK. Nah, setelah kita rubah heading 1, 2, maka kita tinggal tentukan apa yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi. Tentu saja yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi yaitu judul, subjudul ya. Oke, langsung saja kita blok yang akan menjadi judul ya. Dimulai dari kata pengantar. Kita blok, kemudian klik yang heading 1 karena merupakan judul. Kemudian lembar pengesahan kita blok. Klik heading 1 karena masih bagian dari judul. Daftar isi juga kita blok. Kemudian heading 1, klik. Bab 1 pendahuluan. Ini heading 1 karena judul. Nah, latar belakang ini subjudul ya, berarti klik yang heading 2. Kita roll ke bawah lagi. Maksud ini juga termasuk subjudul. Berarti heading 2 kita klik. Tujuan juga sama, heading 2. Pokoknya setiap subjudul itu kita blok, kemudian heading 2 untuk subjudul. Blok heading 2. Blok heading 2. Kemudian bab 2 tentu saja ini adalah judul, maka kita blok. Kalau judul berarti heading 1. Struktur organisasi
Ini heading 2 karena subjudul. Setiap subjudul itu heading 2. Struktur organisasi kelas. Subjudul berarti heading 2. Kemudian rincian tugas, ini subjudul heading 2. Kita klik, scroll lagi. Ini subjudul juga berarti heading 2. Kemudian ini subjudul juga, kita blok, kemudian klik heading 2. Bab 3 ini adalah judul ya. Bab 3 ini adalah judul. Berarti kita blok heading 1. Nah, ini yang 3.1 ini heading 2 karena merupakan subjudul. Ini heading 2. Ini juga heading 2. Kemudian bab 5. Bab 5 ini berarti judul. Maka klik heading 1. Yang 4.1 ini sumber biaya, maka heading 2 karena subjudul. Ini juga subjudul berarti heading 2. Taruh lagi, masih ada atau tidak? Ada. Penutup ini termasuk ke dalam judul, berarti heading 1. Oke, setelah kita tentukan mana yang judul, mana subjudul, mana yang heading 1, mana yang heading 2, kita tinggal kembali ke daftar isi. Kita ke daftar isi karena kita akan mengisi daftar isinya ya. Kita klik di sini, kemudian kita buat center. Di sini klik menu reference, kemudian klik table of content. Nah, ini ya. Kemudian klik insert table of content. Di sini ada web review, print review. Kita lihat option sudah bekerja. Heading 1 sudah terchecklist, heading 2 sudah terchecklist ya. Berarti kita sudah menentukan heading 1 yang mana, heading 2 yang mana, judul yang mana, kemudian subjudul yang mana. Kalau sudah, klik OK. Kemudian klik OK kembali. Nah, ya, jadi daftar isi secara otomatis dengan data yang sudah ada. Data yang sudah ada berarti ini ya, data yang sudah ada. Kalau sebelumnya saya pernah buat video tentang cara membuat daftar isi titik-titiknya otomatis. Tapi cara membuat daftar isi titik-titiknya otomatis yang pernah saya buat sebelumnya itu belum ada datanya ya. Kalau ini sudah ada datanya, kemudian kita tinggal terapkan di daftar isi. Itu teman-teman ya, pertanyaan mengenai bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dengan data yang sudah ada. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih masih tetap di channel Belajar dan Tutorial. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video tutorial selanjutnya. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman Anda agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk banyak orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.